Shalom, selamat pagi, selamat hari Minggu pada semua jamaat Tuhan di SIB Kintulama dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai ibadah online pada pagi ini, mari kita buka ibadah ini dengan doa. Bapa kami yang di sorga, yang kami sembah, tinggikan, muliakan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Tuhan. Pada pagi hari ini kami bersyukur kepada Tuhan karena berkat anugerah Tuhan yang memberikan kami kesempatan untuk hidup dan bernapas pada hari ini. Dan begitu juga kami bersyukur karena dapat mengadakan kebaktian online bersama dengan semua jemaat di ISIB Kintulama. Sebelum kami memulakan ibadah ini, terlebih dahulu kami mau menyerahkan acara ini daripada awal sehingga akhir. Kiranya Tuhan Yesus yang menyertai kami, memimpin di dalam sepanjang acara ini berjalan. Dan kami mau berdoa agar setiap jemaat-Mu yang mengikuti ibadah online ini diberikan line telepon yang baik, yang lancar, dimanapun mereka berada. Tuhan Yesus menyertai mereka dan memberkati dengan jaringan internet yang baik. Begitu juga kami mau menyerahkan umat Tuhan yang Engkau utus untuk melayani dalam pembawaan firman Tuhan pada pagi ini. Kiranya Tuhanlah yang akan memakai mengurapi dia Tuhan, sehingga isi hati Tuhan akan dapat disampaikan kepada semua jemaat di ISIB Kintulama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati semua jemaat yang bersama mengikuti ibadah online pada pagi hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-mu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Amin. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiaplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan senang hati angkat pujian, sebab Tuhan
Jemaat Tuhan yang dikasihi, sudah tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan atau persepuluhan. Semua uang persembahan atau persepuluhan boleh kita kumpulkan di rumah masing-masing dan serahkan kepada bendahari sidang. Bagi jemaat Tuhan yang memiliki kemudahan internet banking, boleh memberikan persembahan secara online kepada akun gereja yang akan dipaparkan sebentar lagi. Terima kasih kepada semua jemaat yang setia dalam memberi. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk persembahan. Bapa di sorga, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh syukur atas segala berkat yang Engkau limpahkan dalam hidup kami. Dengan kerendahan hati, kami mempersembahkan sebagian dari apa yang telah Engkau berikan kepada kami. Kiranya persembahan ini dapat dipakai untuk memperluas kerajaan-Mu di dunia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Ajar kami untuk selalu memberi dengan sukacita dan tulus hati, sesuai dengan kehendak-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Bersyukurlah sebab Dia baik bagi kita semua. Mari sama-sama bertepuk tangan. Come on. Woo. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur, ke dalam pelataran-Nya
bersyukur bahwa Engkau adalah Allah yang peduli akan setiap kami Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Thank you, Jesus. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti, mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini. Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun kan terjadi tanpa Allah peduli. Allah mengerti, Allah peduli segala persoalan yang kita hadapi, dan tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah mengerti. Amin. Allah mengerti, Allah peduli segala
Jemaat Tuhan, mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Pada hari ini kami bersyukur kepadamu, kami dapat meninggikan, memuliakan nama Tuhan. Sebentar nanti kami akan mendengarkan firman Tuhan, urapi setiap kami, supaya kami dapat mengerti terlebih. Kami dapat mengaplikasikan firman ini dalam kehidupan kami setiap hari. Untuk Tuhan, seluruh kemuliaan dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat pagi, shalom kepada semua jemaat Tuhan yang dikasihi. Tema khotbah kita pada hari ini adalah mengubah hambatan menjadi peluang. Sekali lagi, tema khotbah kita pada pagi ini adalah mengubah hambatan menjadi peluang. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, kalau kita mengingat yang nama dia kupu-kupu atau rama-rama, sebelum kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang cantik dilihat, yang mempunyai warna yang cantik, kupu-kupu itu melalui beberapa proses yang dikenal sebagai proses metamorfosis, di mana sebelum kupu-kupu itu menjadi kupu-kupu yang cantik, dia melewati proses menjadi ulat, menjadi kepompong, menjadi ulat, barulah dia menjadi kupu-kupu. Kisah ini mengajarkan kepada kita bahwa kadangkala di awal kehidupan kita, apa yang nampak seperti hambatan atau kita kenal sebagai masalah atau cabaran, tantangan dalam kehidupan kita, kadangkala kita lupa bahwa hambatan-hambatan itu sebenarnya menjadi jalan Tuhan untuk menjadikan kita semakin matang, untuk menjadikan kita dewasa di dalam Tuhan. Bahkan tidak jarang melalui hambatan itu Tuhan ingin memproses kehidupan kita menjadi seorang yang dewasa di dalam Tuhan. Bayangkan saja kalau Tuhan tidak pernah mengizinkan yang namanya cabaran, hambatan, kita mungkin tidak akan berusaha, dan mungkin kehidupan iman kita akan begitu-begitu saja. Nah, itu sebabnya pada hari ini, coba kita melihat hambatan ini dari perspektif firman Tuhan, yaitu mengubah hambatan menjadi peluang. Coba kita melihat firman Tuhan atau ayat bacaan kita pada hari ini di dalam Roma pasal 8 ayat 28. Saya baca untuk kita di sini. Roma 8 ayat 28 dalam terjemahan bahasa Indonesia. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, sedikit eksposisi untuk ayat ini. Ayat ini, Roma 8 ayat 28 ini adalah bagian daripada surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Ini konteks dia. Dan Paulus menulis surat kepada orang-orang percaya yang mungkin sedang mengalami penderitaan, penganiayaan, atau kesulitan hidup pada waktu itu. Dan ayat ini memberikan atau bertujuan untuk memberikan penghiburan dan harapan kepada mereka bahwa Tuhan itu tetap berkuasa untuk mengubah segala situasi, baik yang buruk maupun yang baik, untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Nah, sebenarnya firman Tuhan ini juga berlaku dalam kehidupan kita. Kebaikan yang dijanjikan oleh Tuhan, berkat yang dijanjikan oleh Tuhan, bukan hanya sekadar kemudahan hidup atau mungkin pemenuhan daripada apa yang kita doakan kita terima, tetapi Tuhan juga mau mendatangkan berkat-berkat rohani dalam kehidupan kita. Nah, itu yang kita sering lupa. Bagi kita, ketika masalah kita dijawab Tuhan, ketika masalah kita selesai, artinya itulah berkat atas doa-doa kita selama ini. Kita lupa bahwa ada berkat rohani juga yang Tuhan mau berikan kepada kita melalui hambatan-hambatan yang kita alami dalam kehidupan kita. Nah, pada hari ini saya akhiri khotbah saya dengan berbagi kepada kita bagaimana kita dapat mengubah hambatan itu atau menjadikan hambatan itu sebagai sebuah peluang dan berkat dalam kehidupan setiap kita. Yang pertama, mengubah perspektif kita tentang hambatan itu sendiri. Saya ulang sekali lagi. Yang pertama adalah mengubah perspektif kita tentang hambatan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, mengubah perspektif tentang hambatan adalah proses atau sebuah pandangan di mana kita melihat masalah atau kesulitan itu dari sudut pandang iman. Nah, ini yang kita harus mengerti dulu, bukan daripada sudut pandang duniawi. Nah, jadi sebagai contoh misalnya selama ini kita selalu melihat mungkin waktu kita mengalami kekurangan dari segi keuangan, kita selalu berkeluh kepada Tuhan. Tuhan, kenapa Engkau tidak memberkati saya? Tapi dalam masa yang sama kita lupa untuk kita berusaha lebih, untuk kita mencari hal-hal yang jauh lebih baik yang kita boleh kerjakan untuk kita mendapatkan pendapatan yang lebih juga. Nah, hari ini mari kita melihat
masalah atau kesulitan itu dari sudut pandang iman. Apa yang Tuhan mau kita pelajari daripada hambatan atau kesulitan yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita. Hambatan bukan hanya gangguan yang menghentikan langkah kita, tapi kadangkala menjadi alat di tangan Tuhan untuk mengajarkan sesuatu kepada kita atau membawa kita kepada satu tujuan, kepada satu pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kita harus mengerti perspektif ini sangat penting, karena seringkali kita sebagai manusia kita hanya melihat hambatan, kesulitan, masalah itu secara negatif. Kalau boleh kita tidak mau ada masalah dalam kehidupan kita, sedangkan kita tahu realiti hidup kita tidak dapat lari daripada yang namanya cabaran, masalah dan kesulitan. Ketika kita mengerti bahwa Tuhan bekerja melalui segala hal ini maksud dia bukan hanya hal yang baik Tuhan bekerja, tetapi dalam hal yang tidak baik menurut kita, Tuhan juga bekerja. Dan melalui ini kita dapat melihat hambatan, kesulitan, masalah juga adalah sebagai sarana Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita. Dan seringkali sebenarnya kalau kita sadari, mujizat Tuhan, berkat Tuhan, jawaban Tuhan itu dimulai daripada sebuah masalah, dimulai daripada sebuah kesulitan yang kita alami. Melalui itu Tuhan bekerja untuk memberkati kita dan memberkati orang lain. Itu sebabnya dalam Roma ayat 8 pasal yang ke-28 menegaskan bahwa Tuhan menggunakan segala cara, segala sesuatu, baik itu hal yang menyenangkan atau menyakitkan, untuk mendatangkan bagi mereka yang mengasihi Dia. Artinya kita diingatkan untuk kita tidak menyerah saat kita menghadapi kesulitan, untuk kita tidak menyerah ketika kita mengalami masalah. Karena mungkin di satu sisi Tuhan sedang mempersiapkan sesuatu, Tuhan sedang mendewasakan kita. Tuhan mau kita itu bergantung kepada Tuhan, bukan pada kekuatan kita. Jadi bagaimana kita dapat mengubah perspektif kita? Kita dapat mengubah perspektif kita dengan lebih banyak kita merenungkan firman Tuhan, dan kita memohon hikmat Tuhan dalam doa. Jadi ketika kita menghadapi cabaran, daripada kita bilang, Tuhan kenapa ini terjadi, kenapa hal itu terjadi, kenapa Engkau tidak menjawab doa saya, coba kita bertanya seperti ini, Tuhan, melalui cabaran, kesulitan yang saya alami, apa yang Tuhan mau saya pelajari daripada kesulitan ini? Bagaimana Tuhan mau saya bertindak? Apa yang Tuhan mau saya lakukan dalam situasi ini, supaya melalui situasi atau kesulitan yang saya alami ini, saya menjadi kenal Tuhan, saya menjadi semakin bergantung dan berharap kepada Tuhan. Jadi itu hal yang pertama. Nah, hal yang kedua, bagaimana kita dapat mengubah hambatan itu menjadi sebuah peluang? Adalah hambatan, kita harus mengerti bahwa hambatan adalah sarana pemurnian iman. Nah, jadi kalau kita ingat dulu-dulu waktu belum ada mesin yang canggih atau alatan-alatan yang canggih untuk orang mencari emas, semua cara itu digunakan secara manual. Orang cari emas itu cari dengan peralatan yang paling minim atau peralatan yang seadanya. Dan emas itu dicari dengan proses-proses yang luar biasa panjang. Nah, begitu juga dalam kehidupan kita. Kadangkala proses yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, melalui itu sebenarnya Tuhan sedang memurnikan iman kita. Tuhan mau melatih otot-otot kedewasaan iman kita untuk kita semakin menjadi dewasa di dalam Tuhan. Nah, kenapa ada hambatan, ada ujian yang Tuhan izinkan kadangkala terjadi dalam kehidupan kita? Tujuannya satu, membuat kita lebih bergantung kepada Tuhan. Sebab kita manusia kita sangat terbatas. Sebagai manusia kita sangat terbatas, baik itu dari segi keuangan, kekuatan, dan sebagainya. Kita mungkin punya kecenderungan untuk, saya punya kehidupan ini stabil, saya punya segala sesuatu. Kita punya kecenderungan atau potensi untuk merasa sombong dengan apa yang kita miliki, sehingga kita lupa bahwa hanya Tuhan Yesus satu-satunya pengharapan di dalam kehidupan setiap kita. Sedang jemaat Tuhan yang dikasihi, lalu bagaimana saya dapat melihat bahwa hambatan kadangkala adalah sarana untuk pemurnian iman bagi saya? Yaitu kita harus merespon setiap hambatan dengan iman dan kepercayaan kepada Tuhan. Jadi ketika kita menghadapi cabaran, ketika kita menghadapi tantangan, kita harus ingat bahwa ujian itu bukan bertujuan untuk menyusahkan. Tuhan tidak bertujuan mengizinkan semua itu untuk menyusahkan kita.
tetapi untuk memperkuatkan iman kita, untuk membuat kita itu semakin bergantung, semakin berharap kepada Tuhan. Orang bilang, bila kena batu baru kita terasa dia punya sakit. Bila kita betul-betul ada di titik yang terendah dalam hidup kita, pada waktu itulah baru kita dapat merenungkan, oh rupanya selama ini saya melupakan Tuhan dalam rencana saya. Selama ini rupa-rupanya saya tidak berdoa sebelum saya bertindak. Barulah kita akan berpikir bahwa kita sudah jauh daripada Tuhan, dan kita dapat meletakkan kembali pengharapan kita kepada Tuhan. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga, bagaimana kita dapat mengubah hambatan menjadi peluang adalah hambatan membawa kita lebih dekat pada Tuhan. Jadi hambatan itu boleh menjadi alat Tuhan untuk Tuhan gunakan untuk mengarahkan kita untuk lebih dekat kepada tujuannya bagi hidup kita. Sebab kadang-kala kita sebagai manusia kita suka merancang. Kita merancang, oke, hari ini saya mau buat ini, tahun depan saya mau buat ini, dan sebagainya. Kita merancang menurut kita yang baik. Tapi kita tahu dalam kehidupan, reality dalam hidup kita, tidak semua yang kita rancangkan itu terjadi seperti yang kita mau. Jadi kita juga diingatkan ketika kita menghadapi hambatan atau kesulitan dalam hidup kita, kita juga harus menyerahkan semua planning-planning yang kita rancangkan itu di dalam tangan Tuhan, supaya dalam kehidupan kita betul-betul kita hidup dan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Nah, kenapa hambatan itu membawa kita lebih dekat pada tujuan Tuhan dalam hidup kita? Karena ketika kita berjalan dalam rencana, ketika kita berada dalam rencana dan kehendak Tuhan, maka segala sesuatu ujung-ujungnya, walaupun di awal mungkin kita susah, mungkin di awal kita bergumul dengan berbagai macam hal, tapi di ujung-ujungnya kalau kita berjalan di jalannya Tuhan, kita akan menemukan pintu yang terbuka, kita akan menikmati berkat yang Tuhan sudah siapkan bagi setiap kita. Jadi bagaimana kita dapat melihat hambatan itu membawa kita dekat, semakin dekat kepada Tuhan, adalah ketika kita menghadapi hambatan, tanyakanlah pada diri kita sendiri, apakah hambatan ini ada karena Tuhan sedang mengarahkan saya ke tujuan yang lebih baik? Tinjaulah kembali, ingatlah kembali tujuan hidup kita, dan berdoalah minta bimbingan Tuhan. Tuhan, ketika saya berhadapan dengan hambatan ini, ketika saya berhadapan dengan proses berat ini dalam hidup saya, apa yang Tuhan mau saya pelajari? Apa yang Tuhan mau saya perbaiki dari kehidupan saya, dalam iman saya, dalam perkataan saya, dalam kehidupan saya seutuhnya. Janganlah takut untuk kita bertanya kepada Tuhan. Janganlah takut untuk kita bercakap-cakap dengan Tuhan seperti kita sedang bercakap kepada seorang sahabat. Sebab kita dapat memanggil Tuhan kita sebagai Bapa. Ya Aba, ya Bapa. Dia panggil kita sebagai sahabat. Kita dapat mencurahkan segala sesuatu isi hati kita kepada Tuhan. Dan tidak ada salahnya untuk kita berdoa, meminta hikmat, meminta pengertian daripada Tuhan. Apa jalan yang kita perlu ambil? Apa hal yang kita perlu selesaikan dalam kehidupan kita? Yang keempat, hal yang terakhir, bagaimana kita dapat mengubah hambatan menjadi sebuah peluang adalah kita harus mengandalkan kekuatan Tuhan dalam menghadapi segala macam kesulitan hidup. Jadi kita harus meletakkan pengharapan kita, kekuatan kita kepada Tuhan ketika kita mengalami yang nama dia hambatan, ketika kita mengalami yang nama dia kesulitan. Saya pikir kita seringkali sebagai manusia yang terbatas, kita seringkali menghadapi hambatan yang mungkin bagi kita itu terlalu besar kalau kita pikir dengan akal manusia. Sebab kenapa? Sebab kekuatan kita terbatas, sumber daya yang kita miliki juga terbatas. Pada waktu-waktu seperti ini kita diingatkan untuk kita tidak bersandar pada kekuatan kita sendiri, melainkan inilah waktunya untuk kita sepenuhnya berharap mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Itu sebabnya dalam Yesaya 40 ayat 29-31, Tuhan berjanji memberikan kekuatan kepada yang lelah dan memperbaharui semangat mereka yang merasa tidak berdaya. Nah, artinya kekuatan kita ini memang terbatas, tetapi kekuatan Tuhan itu tidak terbatas. Jadi adalah satu keputusan yang tepat, adalah satu keputusan yang bijaksana ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita berharap sepenuhnya kepada Tuhan. Kita menyerahkan semua kekhawatiran kita, ketakutan kita, anxiety kita, keterbatasan kita kepada Tuhan, dan mempercayakan bahwa Dia akan memampukan kita untuk kita dapat melewati semua hambatan-hambatan yang kita alami dalam hidup kita pada saat ini. Nah, bagaimana caranya? Untuk kita dapat mengandalkan kekuatan Tuhan, kita harus belajar hidup di dalam iman dan doa.
Setiap kali kita menghadapi hambatan, kita harus datang kepada Tuhan dan menyerahkan situasi yang kita alami itu kepada Tuhan. Dan kita percaya bahwa Tuhan menuntun kita. Tuhan akan menolong kita untuk melewati hambatan-hambatan itu dengan kekuatan daripada Tuhan. Kita harus belajar untuk mempercayai, menyerahkan situasi kepada Tuhan. Dan pada waktu itu Tuhan akan bagi kita kekuatan. Tanpa kita sadari, kita dapat melewati waktu-waktu yang sukar itu bersama dengan Tuhan. Saya percaya setiap kita pasti mengingat ketika kita berhadapan dengan pandemik. Di awal pandemik bermula itu segala sesuatu itu menjadi sangat-sangat tidak pernah kita alami sebelumnya. Tetapi kalau kita sadari sampai hari ini, kalau kita masih hidup sampai pada hari ini, semua itu adalah karena penyertaan Tuhan. Semua itu adalah kekuatan yang Tuhan bagi kita, sehingga kita dapat melewati waktu-waktu yang mencabar seperti itu. Saya percaya kalau di waktu lalu Tuhan menyertai kita, Dia juga pasti akan menyertai kita di hari ini. Itu iman kita di dalam Tuhan. Sidang jemaat Tuhan yang dikasihi, melalui firman Tuhan pada hari ini, kita melihat bahwa hambatan, kesulitan, masalah dalam kehidupan kita tidak selalu bertujuan untuk menyusahkan kita. Tetapi di satu sisi, melalui semua pengalaman hidup kita, Tuhan mau kita bertumbuh, Tuhan mau kita belajar, Tuhan mau kita semakin dewasa, Tuhan mau kita bergantung kepada Tuhan dengan sepenuhnya. Mari kita percaya bahwa Tuhan yang berjanji dalam Roma 8 ayat 28, ayat pembacaan kita sebentar tadi, benar-benar bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kita. Ingatlah, setiap hambatan adalah peluang bagi Tuhan untuk bekerja dalam hidup kita, dan melalui itu Tuhan menunjukkan kuasa-Nya. Mari kita selalu melihat dengan kacamata iman, sehingga kita dapat melihat rencana Tuhan yang lebih besar di balik setiap hambatan. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang kami dengarkan sebentar tadi. Kadangkala kami melihat hambatan itu sebagai satu masalah, sebagai satu hal yang negatif, tapi kami lupa di balik daripada semua itu Tuhan punya maksud yang baik bagi kami. Sebab Tuhan kami bekerja dalam segala hal, dalam segala keadaan untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Ketika kami menghadapi hal yang tidak baik sekalipun, melalui itu, di balik itu, Tuhan sedang mengajarkan sesuatu hal yang baik, yang besar bagi kami, supaya melaluinya kami bertumbuh, kami menjadi semakin bergantung kepada Tuhan. Berkati semua jemaat Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan pada hari ini, dan tolong kami Tuhan supaya kami dapat melakukan ini dalam hidup kami setiap hari. Kepada Tuhan seluruh kemuliaan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Shalom dan selamat pagi sekali lagi kepada semua jemaat Tuhan di Sadik Teman yang berada. Dan sebelum kita meneruskan ibadah, kita ada pengumuman yang penting untuk kita ketahui pada minggu ini. Dimana hari ini kita masih mengadakan kebaktian online, walaupun pada minggu lalu kita mencatatkan minggu ini kita akan adakan kebaktian fisikal, tapi nampaknya dari gereja kita masih belum siap di dalam pembinaan pemasangan tiles gereja. Masih ada sedikit lagi sebelah belakang yang tidak sempat disiapkan oleh tukang, tapi kita haraplah minggu depan yang di dalam gereja ini benar-benar siap, dan kita berdoa supaya kita ada kesempatan untuk melakukan pembuktian fisikal. Dan kita berharap agar semua jemaat Tuhan, mari kita sama-sama doakan supaya kerja-kerja ini berjalan lancar. Dan untuk pengumuman untuk hari ini hanya itu saja. Dan sekiranya kalau ada apa-apa tambahan ataupun ada tambahan maklumat, sila rujuk di dalam WhatsApp grup gereja. Terima kasih jemaat Tuhan yang kasih. Terima kasih bagi semua, bagi mereka yang sudah bersama mengikuti ibadah online sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dimanapun Anda berada pada pagi ini. Dan kita sudah berada di akhir kebaktian online kita pada pagi ini. Dan sekali lagi, marilah kita sama-sama doakan kerja pembesaran gereja ini berjalan lancar dan supaya akan siap pada minggu menghadapan. Dan jemaat Tuhan yang dikasihi, marilah kita sama-sama berdoa mengakhiri ibadah ini dan sepimpin dalam surah yang kebenaran.
Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur atas pimpinan penyertaan Tuhan sepanjang ibadah online kami sebentar tadi. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap jemaat Tuhan yang sudah bersama dalam ibadah ini. Berkati firman Tuhan yang sudah ditabur, supaya firman Tuhan itu akan bertumbuh dan berbuah dalam setiap pribadi anak-anak Tuhan Israel untuk lama. Dan berkati juga bagi anak-mu yang telah mengutus untuk melayani dalam penyampaian firman Tuhan, kiranya Engkau terus memakai memberkati dia dalam setiap pelayanan yang dijalankan, sehingga ramai orang akan diberkati dan dikuatkan. Dan begitu juga pada pagi ini Tuhan, sebelum kami mengakhiri kebaktian ini, kami turut mendoakan untuk aktivitas sepanjang ke hadapan, khususnya di dalam pembinaan ubah sesuai permasalahan talas di gereja, supaya Tuhanlah yang akan memimpin menyertai bagi para tukang yang telah diutus untuk membantu di dalam kerja-kerja ini, sehingga mereka akan dapat menyiapkan kerja ini pada minggu hadapan. Dan kiranya semua kerja ini berjalan lancar di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan. Begitu juga kami turut mendoakan bagi semua jemaat Tuhan Israel Lama, dimanapun mereka berada, baik yang bekerja di sektor awam atau swasta, yang bekerja di ladang, yang bekerja sendiri, yang berniaga, dan apapun aktivitas yang dijalankan oleh jemaatmu. Kiranya Tuhan Yesus yang campur tangan, memimpin, menyertai, dan memberkati semuanya. Terima kasih Tuhan, dan kami mau mengakhiri ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan Raja dan Selamat kami. Amin.